Doni, pasang Doni, Beb. Pagi bakal sama aja bro. Pagi kan biasanya mendung nih. Kalau hujan dia angin juga bakal sama kayak gini. Lu nggak lihat tuh ombaknya udah kayak gini deh. Selamat pagi semuanya. Ini pagi-pagi gini kita udah nggak jelas mau kemana. Kita mau kemana sih? Nggak tahu juga nih. Lu ngapain sih bawa gini? Di sini tuh kita mau ke Mentawai. Kita lagi di pelabuhan Muaro Padang. Yes. Sini udah mulai rame. Halo semuanya. Rame tuh. Mau ikut Mentawai? Ikut. Oke. Nah katanya Mentawai ini adalah para surga buat para surfer. Surganya. Surga. Lancar. Yuk. Tiket udah ada? Setiap trip selalu menyimpan ceritanya masing-masing. Bukan cuma cerita bahagia, tapi ada juga cerita sedih dan haru. Seperti perjalanan panjang kami kali ini ke Mentawai. Subuh-subuh kami udah siap di Pelabuhan Muaro Padang untuk menyeberang ke Mentawai. Hihu, semangat! Pagi ini gue ditemenin sama kru Entema karena di sana udah ada seorang yang nungguin. Tujuan kami kali ini menuju suku pedalaman Mentawai yang ada di Siberut. Butuh perjalanan yang sangat panjang untuk sampai ke sana. Ya, finally. Nah ini pas banget nih lagi hujan-hujan kayak gini. Semua orang pada ngumpul. Biasanya kalau ngumpul ini enaknya tau ngapain? Ngapain? Makan. Mas, Udah ikut dong, udah. ikutan. Ikutan. Ini ada pertanyaan, tebak-tebakan. Kalau misalnya bisa jawab, dapat hadiah. Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Karena mengganggu. Ntar tamunya pada melihat semua. Yeay. Tapi sayang bukan. Jawabannya adalah soalnya kalau dicabut berat. Untungnya kami punya banyak cara untuk ngusir rasa bosan di perjalanan. Salah satunya adalah dengan cara ini, buddies. Siapa ini? Sampai kamu. Terakhir nih. Apa bedanya bulan sama matahari? Yang kalah dihukum ya, cabut bulu kaki. Ya, bisa jawab nggak? Diskon matahari, diskon. Hah? Enggak, salah. Ya bener, kalau matahari ada diskonnya, tapi kalau bulan, gue belum pernah kesana. Sama aja kan. Sama aja. Oh, berarti ini dihukum nih. Dia dong. Dapat. Pertanyaannya salah. Kayak apa ya? My Venture. Perjalanan ke Mentawai dimulai dari Pelabuhan Muaro Padang. Ketua pejat selama 3 jam naik kapal cepat ini, buddies. Sampai juga nih kami di Tua Pejat. Kami mau langsung melanjutin perjalanan ke Pulau Awera. Nggak jauh kok di sini, cuma sekitar 10 menit aja. Selamat datang. Yeay! Tua Pijak. Pejat. Tua Peja. Pijak pakai B. Pakai P. Oh, pakai P. Pijak. Pijak. Nah, Di sekarang Pulau kita Sepora. ya, sekarang kita udah di Pulau Sipora. Sepora. Sipora. Nah, di sini ada juga spot-spot buat bisa main surfing. Bener banget. Nah, kita mau cari ntar. Yuk. Tapi sudah. Oke, My mari. friend. My Venture.
Kepulauan Mentawai ini terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Selain 4 pulau besar, masih ada sekitar 95 pulau kecil yang sebar. Salah satunya Pulau Awera yang mau kami datangi. Sayang nih, cuacanya mendung. Akhirnya sampai juga kami di Pulau Awera. Pasir putihnya yang panjang dan birunya air laut bikin kesan pertama gua di Mentawai begitu indah. Sampai juga di penginapan Awera. Begitu sampai di pulau, langsung minum kelapa muda. Nikmat banget hidup di pulau, bro. Hehehe. Gak mau nunggu lama, abis minum kelapa, gue langsung menuju ke spot surfing. Gak perlu jauh-jauh, tepat di depan Pulau Awera merupakan salah satu spot surfing juga di Awera, namanya Suicide Spot. Udah pada tahu kan kalau Mentawai ini terkenal banget sama ombaknya. Bahkan disebut-sebut sebagai ombak terbaik di dunia kedua setelah Hawaii. Wih, makanya banyak banget peselancar dari seluruh dunia datang ke tempat ini. Lihat nih bro, ombaknya keren banget kan? Wih, tingginya bisa sampai 4 meter. Udah banyak juga nih peselancar lain yang mau surfing, dari orang lokal sampai bule-bule. Di Mentawai ada kurang lebih 70 spot surfing kalau lagi musim ombak antara bulan Maret sampai Oktober. Biasanya sampai 7.000 surfer yang datang ke sini. Wih, banyak banget. Akhirnya gua kebagian ombak juga. Setelah sekian lama, kesampaian juga nih surfing di Mentawai. Maklum, untuk para surfer rasanya belum lengkap kalau belum coba berdiri di atas ombak Mentawai. Salah satu kelebihan ombak Mentawai ini adalah jarak antara gelombang yang bersahabat. Maksudnya ombak yang satu dengan ombak berikutnya punya jarak yang pas, nggak terlalu singkat dan nggak terlalu lama. Jadi meskipun banyak peselancar di sini, nggak bakalan rebutan ombak deh. Yes, gue dapat ombak lagi nih. Dan lumayan lama juga berdiri di atas papan. Ada kepuasan sendiri tiap kali gue berhasil dapat ombak. Setelah berusaha paddling dan bisa berdiri itu, rasanya seneng banget. Halo surfer Indonesia yang lagi nonton, kalian yakin nggak mau cobain ombak di Mentawai? Ayo nabung, packing papanmu dan rasakan sensasi berselancar di sini. Ini apa nih? Pelabuhan penyeberangan Muara Siberut. Nah, udah. Lu punya aplikasi BJB Digi kan? Pinjem dong, gue mau ada. bayar kartu kredit nih. Ah, belum bayar? Ih, malam-malam belum bayar. Nih, gue punya nih BJB Digi. Dengan BJB Digi ini, kamu bisa bayar kartu kredit,
beli, transfer, dan lainnya. Dan bisa dipakai dimanapun, asal ada sinyal. Wih, keren juga ya BJ-BDG. Yoi. Oke, nih nomornya berapa? Nah, terus tinggal kirim. Nah, Selesai deh. buat lo pada traveler, BJ-BDG bikin trip lo semakin mudah. Gua mau lanjut lagi. Siap? Siap dong. Alright. BJ-BDG, cinta Indonesia for my trip, my adventure. Hihi. Yuk. Halo Ita, apa kabar? Salam dari Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Kami bakal melanjutkan perjalanan ke Dusun Butui. Harus naik bot kecil ini untuk menyusuri Sungai Hulu sampai ke lokasi. Ini dia orang yang kita tunggu-tunggu, Putri Marino. Masih ingat dia kan? Hei, cewek yang suka banget adventure. Halo guys, seneng banget bisa ketemu David dan ngetrip lagi. Apalagi trip kali ini beda banget karena bakal datengin suku asli Mentawai. Ayo, siapa dari kalian yang belum tahu suku asli Mentawai? Oke, sekarang kita lagi di mana, Put? Di Hulu, Hulu. Sungai Hulu. Kita lagi mau ke mengunjungi suku pedalaman Mentawai. Ya, benar. Nah, di perjalanan kita ini bakal makan waktu sekitar 3 jam. 3 jam, lewatin mangrove-mangrove, Naik sampan, ini, sampan ini. dan duduk di batang kayu seperti ini. Kapan? Macet! Mas Fajar! Meskipun harus ngelewatin perjalanan yang panjang banget, tapi kami nggak putus asa untuk sampai ke tujuan. Lihat nih, muka kami semua nggak ada rasa capek sedikit pun kan? Untuk sampai ke Dusun Butui sebenarnya ada 2 pilihan guys yang bisa kalian pilih. Yang pertama naik boat kayak kami ini selama 4 jam atau naik motor selama 3 jam. Buat kalian yang mau kesini naik boat, pastiin dulu kalau debit airnya aman untuk dilewatin ya. Nah, ini di sini keunikan di Mentawai itu ibu-ibunya lebih sering yang cari ikan. Bapak-bapaknya kemana ya? Oh, jadi kalau yang suaminya tuh memburu, kalau istrinya memancing, mencari ikan. Kerja sama yang luar biasa. Ibu. Halo. Ibu. Ya, main-main. Makan lah. Ya tadi ini nih, tadi kita bawa bekal kan? Karena kita nggak jadi tadi kita nggak sempat makan siang, jadi kita bawa bekal sendiri. Kita sekarang mau makan. Oke, bagi. Nih. Kita hap-hap. Bagi. Pada kelaparan semua ini. Waktunya makan siang. Paling enak makan tuh di pinggir kayak gini nih, ya kan? Sama yang lainnya. Karena perjalanannya cukup lama, satu tips nih buat kalian, bawa bekal ya. Jadi kalau lapar bisa sambil makan di atas boat kayak kami ini. Asik, ini pengalaman yang langka banget guys, tapi super asik. Kapan lagi coba bisa makan di atas boat sambil menyusuri sungai dan lihat pemandangan yang masih alami. Dalam adventure, yang terpenting itu bukan cuma tujuan guys. Perjalanan seperti inilah yang bikin tujuan kami nanti semakin bermakna.
adalah main trip adventure yang hidup di kapal. Percaya deh guys, kalau di alam kayak gini, makanan apapun rasanya jauh lebih enak dan bikin kita semakin bersyukur. Sepanjang perjalanan bukan cuma pemandangannya aja yang bikin menarik, tapi kami juga sempat ketemu sama beberapa orang asli Mentawai yang lagi cari ikan dan kerang. Jadi sekarang nih airnya lagi surut, jadi perahunya suka berhenti sendiri. Fungsinya buat ngarahin perahu ini kalau ada pohon yang muncul. Nah, itu fungsinya buat ngasih tahu ke kaptennya yang di belakang, buat ngarahin perahunya biar nggak nabrak. Wah, ternyata air sungainya lagi surut nih guys. Buat kami berkali-kali kena dasarnya nih. Gila kan. Udah mulai gelap nih. Iya, udah gelap banget dan sekarang posisinya kita nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana nih, kayak udah nggak kelihatan apa-apa ya, udah turun hujan. Bener banget. Dan ya David sekarang sih tadi dia pindah ke perahu berdua di sini kan, terus pindah. Kan kita kepisah sama bot yang satu lagi, terus kita nggak tahu mereka dan sampai ini atau belum. kita bot terakhir. Kita bot terakhir. Bot satu lagi udah nyampe, nggak tahu sih di mana dan kayaknya udah jauh. Iya. Dan tentunya itu hujan. Iya. Kita nggak tahu mau singgah di mana pun nggak tahu. Nggak tahu, ini gelap banget. Di tengah hujan kayak gini, buat kami malah nggak bisa jalan karena air sungainya surut. Kami jadi harus turun dulu dan dorong bot ini sampai lewatin air yang surut. Tapi apapun yang terjadi, kami nggak bisa berhenti gitu aja karena nggak ada tempat
singgah sama sekali di hutan ini guys. Bismillah, semoga kami bisa cepat sampai ke tujuan. Oh ya, ini ada botnya David ya. Kita samperin. Bener nggak? Hari udah gelap dan kami masih belum sampai di tujuan. Kami mulai sedikit ragu dengan perjalanan ini. Ditambah lagi suasana yang sepi. Kenapa kita? Ini bentar. Kenapa sih? Kita dong. Takut aja sih. Sudah gelap kayak gini. Enggak, Pe. Si kuat dong. Iya. Sebagai petualangan, sebagai adventure. Maaf ya guys, aku benar-benar masih ngerasa takut ada di pedalaman kayak gini. Perjalanan yang jauh dan fisik yang udah capek banget bikin aku sedikit drop. Takut gelapnya sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Karena kayak nggak mari kita lagi. Kami akhirnya memutuskan untuk jalan kaki sampai ke dusun. Katanya sih masih sekitar 30 menit lagi kalau jalan kaki. Satu hal yang bikin semangat aku adalah temen trip yang selalu support. Semangat, perjalanan tinggal sedikit lagi. Sayang banget nih kalau harus nyerah di sini. Hujan, terus sekarang lewatin sungai. Udah malam banget nih, jam berapa nih? 10-an ya kayaknya. Jam 9 ya, jam 10-an. Perjuangan yang sungguh luar biasa. Habis berjualan dulu di rumah warga buat lanjutin perjalanan besok ke tempat syutingnya. Adventure. Indonesia bukan cuma kaya akan alamnya, tapi juga kaya akan kebudayaannya. Di episode kali ini, kami rela melakukan perjalanan jauh ke Dusun Butui, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk melihat budaya yang masih aktif sampai saat ini. Seharian kemarin waktu kami habis di perjalanan. Sekarang kami mau lanjut cari suku pedalaman Mentawai. Semangat! Wah, akhirnya sampai juga kami di rumah suku Mentawai yang kami cari. Siapa yang aku paling tips siapa paling minta kasih kau wadali baik kau kayak ni si mama. Aman halo. Oi. Akhirnya kita udah nyampe juga. Masa naglaw dengan tabaran na. Apa itu? Senang kita. Oh ya. Oke. Kalau gitu kita masuk? Kita masuk? Oh kau ada tak? Oh ya. Oke, masukin. Oke, kita masuk. Masa gua tunggu. Aman Lalau, kami dari tim My Trip My Adventure tujuan dalam suku Mentawai, dan kami juga pengen numpang tinggal di sini. Kira-kira gimana untuk Aman Lalau? Jene talelek, tapoy kasih Mentawai jene. Je talelek pakai ya Mentawai.
si Mateo, Ukabe, si Nanalep, Uwaju Makere, si Matawi. Kayaknya itu maksudnya ada baju-bajunya ya. Kayaknya mesti pakai baju adat kayak. Kayaknya lo harus ngikutin budaya dia, katanya pakai pakaian dia kayak gitu-gitu. Boleh sih. Gitu. Kalau laki-lakinya seperti ini kan ya, kalau perempuannya seperti apa ya? Ibu, kurang ada baju karai. Kabin. Kami jadi anu dia kemak dah ini. Oh, kami. Eh seriusan kayak gini nih? Perempuannya? Nggak mau kalau kayak gini. Aku benar-benar kaget waktu pertama kali melihat pakaian adat yang dipakai Ina di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat aku pada mereka, aku tetap meminta pakai atasan. Untungnya mereka mengerti dan menghargai kami. Jadi pakaian perempuannya seperti ini? Kalau pakai atasan boleh? Ya. Moi. Ya udah kalau gitu kita langsung ganti baju aja sekarang. Yuk. 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 Ngomongin soal kebudayaan Mentawai, semuanya menarik guys, termasuk uma atau rumah yang mereka tinggali ini. Uma ini terbuat dari kayu koko dan membentuk rumah panggung yang memanjang. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat pertemuan dan dilangsungkan acara adat. Setelah mendapat izin dengan syarat mengikuti budaya mereka, kami semua sekarang mau ganti baju dulu. Hehe. Untuk laki-laki memakai kabit atau bisa disebut cawat, yaitu menutup bagian bawah yang terbuat dari kulit kayu. Pakai kalung dan gelang dari manik-manik, juga ikat kepala. Gimana? Ganteng kan gue? Hehehe. Gimana nih guys, pakaian kami sekarang ini? Keren kan? Untuk perempuan Mentawai memakai bawahan rok kain dan menggunakan perhiasan yang terbuat dari manik-manik. Dan juga pakai ikat kepala yang disebut dengan sorat. Penerimaan, mereka kemudian mengadakan tarian selamat datang untuk kami. Wah, terharu banget nih lihat kami disambut sangat ini sama mereka. Suku Mentawai ini hidup terikat dengan adat. Ada di sini buat gua ngerasa hidup di zaman dulu. Tempat ini seperti terisolasi dan gak tersentuh zaman. Tapi gua salut banget sama suku Mentawai ini. Mereka masih tetap menjaga adat istiadat ini sampai sekarang. Hal ini harus kita hargai, badis. Keasrian suku Mentawai ini nggak lepas dari kepercayaan mereka bahwa merusak hutan sama artinya dengan merusak kehidupan. Mereka percaya sepenuhnya kalau segala sesuatu yang hidup pasti memiliki jiwa. Karena itu harus memperlakukan alam dengan baik dan hormat. Keyakinan ini disebut dengan arat sabulungan. Bagus. Iya. Shosho atashi mate ama. Ane kashi buturu shabagi. Shikere. Shimatawai. Kalulug nane ne itcha muy pele. Pele. Yapai nane budaya. Kagak kashi matawai. Kita boleh coba? Ya, kita sekarang jamak. Oke, boleh. Ayo, musik. Kedekatannya dengan alam bisa dilihat juga dari tarian mereka ini, badis. Suku Mentawai lebih banyak menggunakan gerakan tarian alam, seperti meniru gerakan hewan. Ini enak banget nih bisa joget-joget kayak gini langsung sama lau-launya sendiri. Asik banget, baru pertama kali nih joget-joget khas Mentawai.
gerakan yang kami lakukan ini meniru gerakan burung yang sedang terbang bebas. Gerakannya gampang kok diikuti guys, apalagi diiringi musik yang pas sama gerakan. Gimana? Seru kan? Iya. Wah, seru banget nih. Kayak gini Aduh. loh, bakar kalori. Bakar kalori. Jadi nih sampai keringetan gini. Ternyata pegel juga ya kakinya ya, karena dihentak-hentak gitu kakinya. Lumayan ya? Iya. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya punya foto pernah ke suku mana, bisa tag ke Instagram mytrip_my_advtr dan juga follow mytrip my venture the movie. Oke? Oke, Pak? Oke. Oke. Gue tahu kenapa. Tadi pasti lo nggak pemanasan ya sebelum kita trekking. Iya sih Put, tapi emang gue nggak pemanasan. Tuh kan, benar apa kata gue? Bentar, gue punya solusinya. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan budaya, negeri ramah yang bisa menghargai perbedaan. Negeri yang dengan bangga mempertahankan adat tapi juga tidak menutup mata pada perkembangan. Ke Mentawai kami datang bukan sekedar ingin tahu, tapi ingin mengenal lebih dekat. Suatu kebanggaan dan suatu kehormatan nih, kami bisa ikut merasakan kehidupan suku Mentawai langsung. Sekarang kami lagi mau berburu di hutan sekitar rumah mereka. Ini biasa dilakukan laki-laki suku Mentawai. Nah ini Amang Lalau, seorang sekere atau dukun. Dia adalah tuan rumah kami selama di Mentawai. Orang yang lucu dan ramah banget. Lihat deh, mungkin ini pertama kalinya Amang Lalau pegang kamera yang lagi happening kayak gini. Hehe, keren Amang Lalau. Woohoo. Biasanya mereka suka berburu monyet atau babi hutan di sini. Shh, jangan berisik. Ya, sayang banget nih. Panah pertama kami gagal dapat hasil buruan. Mungkin karena terlalu banyak orang kali ya. Ya. Lewat. Ya. Tipis, tapi hampir ya. Sedikit lagi. Putus semua. Ah, putus. Oh, putus. Mas Bar. Kita cari lagi. Oke. Ada dekat. Ayo, bukan. Nah ini panah yang mereka buru. Nah di sini sebenarnya di ujung ini bahaya nih. Bahaya kenapa? Karena ada racun. Ada racunnya. Dari sini ya? Dari sini sampai ujung sini ya. Racun itu dari daun. Ya. Dari daun. Tanah lagi na. Tanah lagi. Apa tuh artinya? Obat. Oh, obat. Tidak ada obat. Oh. Tidak ada obat. Dan katanya kalau misalnya udah kena itu nggak ada obatnya. Pada Mentawai tak naik, tak ada. Ya. Dokter tak naik. Jadi dokter mau apapun nggak sanggup. Dia mesti hati-hati. Iya. Nah, lanjut. Mari berburu lagi.
Akhirnya kami memutuskan untuk bagi jadi 2 tim. Meskipun orang suku Mentawai berburu untuk dimakan, tapi mereka ini tetap memperhatikan alam kok. Mereka selalu berburu secukupnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari aja. Bahkan orang Mentawai sangat menghargai pohon. Setiap satu pohon yang mereka ambil, selalu mereka ganti dengan menanam 1 pohon baru. Wih, turut diikutin tuh caranya. Wah, udah 2 kali gagal nih. Jangan sampai nggak dapat mangsa buat makan nanti malam. Bisa kurus nih perut. Sini, biar saya A.A. David yang cobain panah. Waduh, ternyata memanah binatang itu nggak segampang menanam hati wanita. Susah bro, harus cepet dan tepat. Buat cari makan aja susahnya minta ampun. Yang bener-bener nih di suku ini baru pertama kalinya gua ke suku Mentawai kayak gini. Mudah-mudahan sih masih dapat nih keraknya. Main trip, main adventure. Pegang busur panah ini juga harus hati-hati. Jangan sampai kena tangan kita bro. Racun ini sangat berbahaya dan belum ada obatnya. Racun ini bisa bertahan 6 bulan setelah dioles di anak panah. Kalau sudah lewat, racunnya udah nggak mujarab lagi. Sayang nih, kali ini kami belum beruntung dan belum dapat hasil buruan. Tidak mengerti semua. Kalau gitu kita tunggu di rumah ya. Mudah-mudahan yang cewek dapat ikan. Ya. Oke. Ayo. Uma. Jadi mereka di sini Ina sama Dea sama lagi cari ikan ternyata. Seru banget tuh cari ikan di sini, airnya jernih dan ini pertama kalinya nih. Aku cari ikan di sungai dekat rumah. Aku langsung gabung aja sama mereka ya. Kita dapat batu api. Semoga bisa dapat ikan di sini, jadi kita bisa masak-masak ya. Carinya ke pinggiran sungai kayak gini ya guys. Mudah-mudahan bisa dapat ikan yang super banyak. Perempuan kalau lagi bersatu emang kayak gini. Ya sama, rumpi segala macam. Cara menangkap ikan di sini sederhana banget guys. Cuma butuh legri, yaitu sejenis penangkap ikan yang dibuat dari rotan yang dibulatkan lalu diberi jala. Bukan cuma Indah yang semangat, anak-anak di sini juga semangat banget main air sambil cari ikan. Nah, dapat kepiting inanya. Cuman udah dipotong ininya. Dipotong biar nggak jadi. Apa namanya? Burage. Kita cari lagi nih. Aku juga dapat. Wow. Laita.
jenis ikan kecil. Sayang banget nih, ikannya lagi nggak banyak. Jadinya kami malah saling ciprat-cipratan dan main air. Seru banget ya kehidupan mereka. Setiap hari bersentuhan langsung dengan alam seperti ini. Rasanya damai dan tanpa beban. Meskipun berada jauh di pedalaman, mereka nggak ada sama sekali perasaan kaku dan canggung sama kami. Semuanya lepas tertawa dan bercanda bersama-sama. Adventure kali ini kami berkesempatan untuk tinggal bersama suku Mentawai, belajar hal baru, lebih mengenal kebudayaan negeri ini. Wah, asik banget nih pada main air di sungai. Ikutan dong. Duh, David nih nggak bisa lihat orang senang, datang-datang malah bikin rusuh siram-siraman air. Udah seharian nih, udah seharian. Nah, lengket lah. Sekarang kita santai di air. Let's go, my trip, my adventure. Main air kayak gini jadi ingetin sama waktu kecil gua dulu yang suka mandi di sungai. Air sungainya bening banget nih, jadi bikin siapapun langsung pingin nyebur. Sungai ini emang punya peranan yang penting banget untuk suku Mentawai, karena selain sebagai sumber air, dari sungai ini mereka juga bisa mendapatkan ikan-ikan untuk dimakan. Nah, daripada cuma main-main air, sekarang kami mau main tarik tambang. Tapi dari batang pohon yang hanyut di sungai. Bagi tim dulu lah. Bagi tim dulu lah. Sekarang kami udah siap main, satu tim dibagi jadi 6 orang. Ayo tim Putri, kita harus menang. Ini nih enaknya tinggal di alam. Semua permainan diciptakan dari alam. Nggak cuma main gadget yang cuma diam di depan layar. Aduh. Oke, ayolah. Siap ya semuanya? Semangat, bentar lagi kita menang nih. Ayo tarik lagi. Yeay, akhirnya tim kami menang juga. Meskipun harus sekuat tenaga ngalahin mereka. Salut banget deh sama tetangga perempuan di sini. Kita mau main ini, Bang Bos. Udah kita aja. Puas main tarik tambang, sekarang aku dan David mau ajakin orang-orang di sini untuk main petak umpet. Pasti seru banget nih. Nah, buat teman-teman nih pada main Pokemon, kalau kan Pokemon jangan ini. Main petak umpet. Baik itu klasik. Ya. Yuk. Oke, ayo kita sembunyi. Lebih seru kan kalau main kayak gini, bisa berinteraksi langsung sama alam dan teman-teman kalian. Shh, jangan bilang-bilang ya aku ngumpet di mana. Hehe, pasti pada susah tuh nyariin gua. Secara di sini semak-semak semua. Mau cari di mana coba? Ya, ketahuan juga deh, curang nih. Kalian minta bantuan sama Laula untuk cari aku. Putri ngapain? Lo ngapain, Put? Putri. Aduh, David mari. Ketemunya gampang banget sih.
Baju lo kan merah. Padahal udah nyamar jadi pohon, tapi masih aja ketahuan. Yah, nggak apa-apa deh. Yang penting semua senang dan terhibur. Hehe. Udah jauh kelihatan. Buat teman-teman kalau misalnya ada saran buat potong gaya rambut seperti apa? Ini jangan lupa tag ke Instagram myadvtr dan juga follow Instagram myadventure the movie. Oke? Oke. Yes. Nah, di Mentawai ini terkenal dengan tatonya ya, tato khas Mentawai. Nah, katanya tato khas Mentawai ini adalah tato yang paling tua di dunia. Nah, ini bisa lihat di ya ini ada hati-hatinya. Seperti ini panah, benar? Ya. Ini panah, ini matahari. Ya. Ini Dari mana? yang daun-daun Duri. ya duri bisa duri, dan di paha ini rumah ya, Ya. arti rumah. Nah, kalau saya gambar ini ombak Mentawai. Khas. Ya, ini cara tatonya bukan tato pakai mesin tapi Manual. Tradisional. diketok-ketok gitu. Mentawai, dengar kata itu pasti semua langsung ingat sama tato kan? Kalau kalian belum tahu, gue kasih info nih. Kalau tato Mentawai ini merupakan tato tertua di dunia. Pantas aja ya David semangat banget waktu mau ke suku Mentawai. Ternyata ini tujuan utamanya, mau ditato. Dasar David. Bagi orang Mentawai, tato merupakan pakaian abadi yang dapat dibawa mati dan berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Beda dengan tato di kota yang udah pakai mesin, di sini peralatannya masih sederhana banget guys. Zaman dulu jarum yang digunakan untuk membuat tato berasal dari tulang hewan. Kalau sekarang sih udah pakai jarum, pewarnanya pakai arang yang menempel di kuali. Rugi banget kalau udah jauh-jauh ke Mentawai tapi nggak ditato. Semoga hasilnya bagus ya. Hehehe. Aku sih percaya banget hasilnya pasti bagus karena merupakan tato paling tua di dunia, bahkan lebih tua dibandingkan dengan tato Mesir. Udah, aku ngeri. Yaudah, mending kita perempuan-perempuan sama anak-anak aja di situ kali ya. Ya udah deh, ngeri banget nih. Ya udah, Fit, good luck ya. Dah. Dah. Sakitnya sih nggak seberapa sama tato Mesir, cuman kayak dikit semut-semut aja kok. Wah, ya kayak semut-semut gede lah. Lumayan kan? Jos. Kita aja yang tahu. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Big respect pada Menolong. Malolo udah bikin tato saya. Ombak Mentawai. Ombak Mentawai. Yes. My adventure.
Oke. Terima kasih banget Ya. sama Lalau sudah boleh nginep di sini dan belajar soal budaya Mentawai. Nah, kita harus tetap melestarikan budaya-budaya lokal Indonesia kita nih. Jangan sampai kita melupakan ciri khas kita sendiri. Bener ya, sama Lau ya. Sama-sama. Sama-sama. Ingat budaya Harus tetap dijaga. Benar. Ya, nomor satu. Nomor 1. Nomor one. Ciri khas. Iya. Oke, kalau gitu kita Joget lagi bareng-bareng ya. Oke, gimana kalau kita joget bareng-bareng lagi sama Lau? kita juga My Adventure!